Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Putri Sofa Marwa, NIM 191134236. Sekarang mari kita belajar mengenai teori pembelajaran sosial kognitif menurut Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Selanjutnya, teori pembelajaran sosial kognitif Bandura berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu 1. Individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model. Yang kedua, terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Yang ketiga, hasil pembelajaran adalah berupa perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi, menurut Albert Bandura, sosial kognitif pada siswa terjadi dalam beberapa faktor, yaitu dari faktor lingkungan, personal, dan perilaku. Selanjutnya, proses pembelajaran sosial kognitif terjadi dalam 3 komponen, yaitu 1. Perilaku model atau contoh. Individu melakukan pembelajaran dengan proses mengenal perilaku model atau perilaku yang akan ditiru. Yang kedua, pengaruh perilaku model. Siswa mempertimbangkan dan memutuskan untuk meniru perilaku model sehingga menjadi perilakunya sendiri. 3. Proses internal peniru. Perilaku model ialah berbagai perilaku yang dilakukan di lingkungannya. Apabila bersesuaian dengan keadaan dirinya, seperti minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya, maka siswa akan meniru perilaku tersebut. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses belajar. Yang pertama, tahap perhatian atau attentional phase. Pada tahap pertama ini, para siswa atau para peserta didik pada umumnya memusatkan perhatian, sebab para siswa atau peserta didik tidak bisa mengimitasi sebuah model tanpa memberikan perhatian yang cukup kepada model tersebut. Yang kedua, tahap penyimpanan dalam ingatan atau retention phase. Pada tahap kedua ini, informasi berupa materi dan contoh perilaku model itu akan ditangkap, diproses, dan disimpan dalam memori siswa tersebut. Yang ketiga, tahap reproduksi atau reproduction phase. Tahap ketiga ini, segala bayangan atau citra mental atau kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori peserta didik itu akan diproduksi kembali dalam bentuk perilaku. Yang keempat, tahap motivasi atau motivation phase. Tahap terakhir dalam proses terjadinya perilaku belajar adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat berfungsi sebagai penguatan segala informasi dalam memori para peserta didik, lalu menjadikannya sebuah motivasi bagi siswa. Dalam 4 tahap ini, karena melibatkan atensi, ingatan, dan motivasi, teori belajar sosial membantu memahami dan membandingkan perilaku agresi dan penyimpangan psikologi, serta membantu memahami bagaimana memodifikasi suatu perilaku. Selanjutnya, pendidik menurut Albert Bandura. Guru berperan sebagai model atau contoh bagi murid-muridnya. Sebagai model, contoh, atau teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan oleh guru akan mendapat sorotan oleh murid-muridnya atau peserta didik.
serta orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Nah, teman-teman, karena kita adalah seorang calon guru, maka marilah kita menjadi model yang teladan bagi anak didik kita. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih.